Syukur hari yang indah, hari yang baik Engkau berikan bagi kami pada hari ini. Kami bersyukur untuk kehidupan, untuk kesehatan, kekuatan. Kami bersyukur untuk sinar mentari yang boleh kami nikmati. Dan kami bersyukur Engkau pertemukan kami melalui media online ini untuk kami bersama-sama beribadah. Biar pujian, penyembahan kami menyukakan hati Tuhan. Dan kini kami mau kembali merenungkan kebenaran firman-Mu, Mari ya Bapa. Engkau urapi hamba-Mu yang memberitakannya, dan Engkau memberikan hikmat untuk hamba menguraikan firman-Mu. Engkau juga yang mengurapi, memberikan pengertian kepada setiap umat-Mu, bukakan hati pikiran kami, mampukan kami mengerti, lebih dari itu mampukan kami melakukannya. Segala kekuatan si jahat, kuasa iblis, roh-roh teritorial, apapun yang mengganggu pemberitaan firman-Mu, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Daniel pasal yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Daniel pasal 3 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari kita sama-sama buka bagian ini Bapak Ibu Saudara. Daniel pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Kalau kemarin kita sudah sama-sama belajar dari kehidupan Petrus, bagaimana Petrus boleh bertumbuh di dalam pengenalan, yang tadinya Petrus cuma memandang Yesus sebagai guru yang mengajar orang banyak. Petrus kemarin dalam keadaan yang tidak baik, ngomongin bete banget, kerja nggak ada hasil. Tapi akhirnya Petrus bukan hanya bertumbuh di dalam pengenalan, tapi Petrus juga mengalami kuasa Allah, mengalami mukjizat Tuhan. Dan akhirnya apa? Petrus boleh dikatakan meskipun dia ngalamin mukjizat, fokus dia diubahkan. Mukjizat tidak menjadi segala-galanya lagi bagi dia. Ikan yang sebegitu banyak bukan menjadi sesuatu yang spektakuler lagi buat hidupnya Petrus. Tapi Petrus justru tinggalkan itu semua, Petrus mengikut Yesus. Nah hari ini mari kita belajar melalui kehidupan kawan-kawannya Daniel, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego. Bagaimana hidup mereka boleh berbuah, hidup mereka boleh menjadi kesaksian. Nah mari kita lihat sama-sama Daniel pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap Raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bagian ini menarik sekali untuk kita sama-sama renungkan, sama-sama kita belajar Bapak Ibu Saudara. Bagaimana hidup kita boleh menjadi berkat, bagaimana boleh hidup kita menjadi kesaksian, hidup kita memberi dampak bagi orang di sekeliling kita. Saya tidak akan khotbah terlalu panjang lebar, tapi ada beberapa poin yang ingin saya sharingkan, yang ingin saya bagikan. Saya rindu sekali
di tengah kondisi kita yang sulit mungkin hari ini, di tengah kondisi kita yang berat hari ini, tapi bagaimana kita tetap boleh menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita tetap boleh menjadi kesaksian. Yang pertama, coba kita lihat ayat 15. Ayat 15. Kita lihat di dalam bagian ini, sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Ini tolong digarisbawahi. Sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, ini juga perlu digarisbawahi nih. Dan kalimat terakhir, ini ada satu ancaman. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tangan? Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Ini yang pertama. Sadrak, Mesak, Abednego hidup di dalam sebuah tekanan. Hidup di dalam sebuah ancaman. Mereka diancam oleh Nebukadnezar ketika mereka tidak menyembah patung Nebukadnezar. Sadrak, Mesak, dan Abednego mengalami sebuah tekanan dalam kehidupan mereka waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari ini kita sama-sama mengalami sebuah tekanan dalam kehidupan kita. Mungkin kita ada yang mengalami tekanan dalam masalah pekerjaan kita, masalah usaha kita, masalah kesehatan kita. Ada orang yang tertekan di dalam kehidupannya karena apa? Dia atau keluarganya mengalami sakit. Nah, boleh dikatakan yang penting hari-hari ini kita sehat dan nomor satu itu dulu deh. Kondisi boleh sulit, tapi kalau semua kita sehat, kita bersyukur. Kalau semua kita kondisi seperti ini, tapi kita sakit, waduh Bapak Ibu Saudara berat sekali. Makanya mesti kita jaga diri kita. Dah yuk, jaga diri kita supaya kita tetap sehat. Nah Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ada orang yang mengalami tekanan dalam kehidupannya, bukan hanya masalah ekonomi, masalah finansial, masalah keuangan itu, tapi juga ada yang tertekan masalah apa pekerjaan, masalah bisnis, masalah usaha yang nggak bisa jalan. Kemudian ada orang yang ngalamin tekanan masalah kesehatan, ngalamin sakit kok nggak sembuh-sembuh. Ada satu teman saya kemarin tuh sampai sempat sharing, dia ngerasa, waduh rasanya kok capek banget, sampai teman-teman di grup terus kasih kekuatan buat dia. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara kita yang ngalamin tekanan masalah sakit penyakit. Mungkin ada di antara kita yang ngalamin tekanan masalah rumah tangga. Mungkin hubungan suami istri, orang tua dan anak, mertua dan menantu yang nggak akur. Bisa jadi itu menekan kehidupan kita. Sehingga kita jadi orang yang suteres, depresi, asam lambungnya naik. Makanya bolak-balik kok rasanya, kenapa ya perut gue kok kembung melulu ya? Bisa jadi bukan karena masuk angin, tapi karena itu suteres. Tekanan dalam hidup, pikiran-pikiran kita. Nah ini, udah minum tolak angin dari mulai sebungkus, 2 bungkus, sampai 1 kerdus, kok nggak sembuh-sembuh, kok tetap masuk angin, kok tetap kembung. Bisa jadi karena stres, Bapak Ibu Saudara. Makanya jalanin hidup itu enjoy aja, enjoy, nikmati. Lewat setiap masalah pasti Tuhan punya maksud. Nah ada orang yang ngalamin tekanan dalam masalah rumah tangga. Hubungan suami istri, orang tua dan anak, mertua dan menantu yang nggak akur. Makanya kalau kita punya keluarga, masih bisa doa sama-sama, masih bisa ibadah sama-sama, syukuri, itu anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Belajar bersyukur. Nah ini tekanan. Dan mungkin kita ngalamin tekanan-tekanan yang lain, Bapak Ibu Saudara. Sadrak, Mesak, Abednego mengalami tekanan. Mengalami tekanan. Di dalam hidup kita bisa jadi kita hari-hari ini juga ngalamin tekanan, ngalamin pressure yang begitu berat. Nah yang kedua, coba kita lihat. Ayat 16 sampai ayat 18. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego mengalami tekanan, apa respon mereka? Mereka diancam sama Nebukadnezar, apa respon mereka? Mereka berkata, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja,
bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Sadrak, Mesak, Abednego tidak bersedia untuk kompromi. Nah, dalam kehidupan kita, ketika kita ngalamin tekanan, ketika kita mengalami ancaman, ketika kita ngalamin masalah yang berat, terkadang dalam tanda petik, iblis mencoba menawarkan sebuah solusi dengan kompromi-kompromi tertentu. Kadang-kadang iblis mencoba menghasut kita lewat pikiran hati kita, lewat orang sekeliling kita. Bisa jadi kita ditawarkan kompromi-kompromi. Tadi Nebukadnezar bicara sama Sadrak, Mesak, Abednego. Sadrak, Mesak, Abednego, aku dengar kalau kamu nggak mau nyembah patung yang aku dirikan. Kalau memang kamu mau, kamu sembah sekarang. Sadrak, Mesak, Abednego ditawarkan sebuah kompromi. Tapi mereka berkata, Tuanku Raja tolong ingat, kalau Allah yang kita sembah sanggup ngelepasin kita, dia pasti ngelepasin kita. Artinya ada mujizat. Tapi kalau Allah nggak ngelepasin kita, tolong Tuanku Raja ingat, kita nggak bakalan nyembah patung Tuanku. Mereka tetap tidak mau kompromi. Nah, hari-hari ini nggak sedikit orang Kristen yang akhirnya hidupnya nggak jadi kesaksian. Karena apa? Karena mereka kompromi. Karena banyak orang Kristen yang akhirnya apa? Nggak kuat iman, nggak kuat mental, mereka akhirnya kompromi dengan dunia ini. Kadang-kadang ketika kita punya masalah, contoh sepele, contoh simpel. Kadang-kadang ketika kita ngalamin masalah, ketika kita ngalamin tekanan, iblis mencoba menawarkan kompromi kepada kita. Tiba-tiba ada saudara lah, teman lah, tetangga lah, yang bilang sama kita, udahlah, lu doa kan juga nggak ada jawabannya, nggak ada perubahannya. Nih, gue kenalin nih orang pinter. Tuh ada dukun sakti mandraguna. Bisa ngilang, nggak bisa balik. Kita langsung pergi ke situ. Tuh ada orang pinter tuh. Oh, pokoknya kalau orang sakit disembur sama dia sembuh. Orang sehat disembur sama dia mati. Kita pergi ke sana. Kadang-kadang ada kompromi-kompromi tertentu. Ada mungkin teman lah, tetangga lah, saudara lah, siapalah. Mulai akhirnya berbisik kepada kita, berkata kepada kita, udahlah tolong diingat. Tuhan buka jalan itu kan nggak cuma lewat doa, nggak cuma lewat tumpang tangannya pendeta. Tapi Tuhan juga buka jalan bisa melalui siapa peramal ini, peramal ini. Nih, gue kenalin deh tuh. Gak sedikit orang Kristen yang akhirnya kompromi dengan dunia ini. Waktu Sincia heboh, tahun ini sionya apa? Tahun ini sionya apa? Saya pernah godain satu kakek ya. Waktu itu dia bilang bahwa ya kalau di kalangan orang Chinese kan paling benci angka 4. Angka 4 itu dibilangnya mati, kematian itu. Tapi anehnya, kalau orang nikah, kalau bedanya 4 tahun, dibilang bagus. Dibilang bagus. Dibilangnya kaki meja. Kalau orang nikah bedanya 4 tahun, dibilangnya itu kaki meja, itu kuat, kokoh. Saya waktu itu godain kakek ini. Saya bilang, waduh, saya panggilnya Om sih. Om, kalau gitu saya sama istri saya bagus dong Om. Kaki meja dong Om. Loh kenapa Sam? Kamu sama istrimu bedanya 4 tahun. Saya bilang, saya sama istri saya bedanya 7 tahun Om. Loh kok kaki meja? Kan 7 tahun itu. Iya Om, karena itu meja saya, suka-suka saya mau kasih kakinya berapa. Pernikahan saya bahagia nggak ditentukan bedanya 4 tahun. Hidup kita beruntung, hidup kita berhasil, hidup kita diberkati, bukan faktornya sio. Bukan faktornya ramalan. Jadi tolong ingat hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Supaya hidup kita jadi kesaksian, jangan sampai kita ini kompromi dengan apa yang ditawarkan dunia ini. Nggak sedikit orang Kristen akhirnya dalam bisnis nggak jadi kesaksian, hidupnya nggak jadi berkat.
Karena apa? Orang lain akhirnya berkata, dia mah Kristen Pak Sam, tapi nyogok juga tetap aja. Dia mah Kristen, tapi korup juga tetap aja loh. Nggak jadi kesaksian. Maka dari itu mari kita belajar. Nggak kompromi, Bapak Ibu Saudara. Belajar berkata tidak. Itu memang nggak mudah. Tapi itu penting. Tapi itu penting. Ini hal yang kedua. Sadrak, Mesak, Abednego ketika ditawarkan kompromi, mereka berani berkata tidak. Mereka nggak mau kompromi. Nah, dalam kehidupan kita di dunia ini, supaya kita jadi berkat, supaya kita jadi kesaksian, mari kita belajar. Belajar untuk tidak kompromi dengan tawaran dunia ini. Yang ketiga, coba kita lihat. Ayat 24 sampai 27. 24 sampai 27. Nah, ini kita lihat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar itu, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Ayat 27 ini bagus. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Ini yang ketiga. Ketika mereka tidak kompromi dengan tawaran Nebukadnezar, Tuhan menyatakan mukjizatnya dalam hidup mereka. Nah, ini yang seringkali saya bilang pada jemaat. Kemarin juga saya sharingkan. Kalau kita mau ngalamin mukjizatnya Tuhan, belajar taat sama Tuhan. Karena ketaatan itu cepat atau lambat mendatangkan mukjizat. Sadrak, Mesak, Abednego mengalami mukjizat Allah. Karena apa? Mereka taat, mereka nggak kompromi. Makanya buat saya sih sedih sekali gitu loh. Kalau ada orang Kristen, anak Tuhan, tapi hidupnya nggak taat. Bahkan kadang-kadang lebih dengerin omongan dunia ini, orang-orang sekeliling. Jadi orang Kristen jangan terlalu rohani lah, jangan terlalu nurut sama firman Tuhan, matinya cepat. Ya kan lucu kalau ada orang Kristen yang masih percaya hal-hal seperti itu. Pak, Bu, ketaatan kita cepat atau lambat mendatangkan mukjizat. Ketika kita tidak kompromi, maka poin yang ketiga, mukjizat akan Tuhan nyatakan. Ini poin yang ketiga. Ketika tidak kompromi atau ketika kita mentaati Tuhan, mukjizat Tuhan akan nyatakan. Cepat atau lambat kita akan melihat mukjizat Tuhan. Amin. Amin. Pak, Bu, yakini imani. Firman Tuhan tuh nggak pernah berubah kok. Firman Tuhan nggak pernah berubah. Saya lihat banyak fakta hari-hari ini. Orang yang tadinya ngalamin kesulitan dalam kehidupannya, ngalamin kehidupan yang sulit, kondisi yang berat, tapi akhirnya mereka ngalamin mukjizatnya Tuhan. Ketika kita taat, mukjizat Tuhan pasti dinyatakan. Sadrak, Mesak, Abednego, mereka ngalamin mukjizat. Bahkan dikatakan 3 orang yang dimasukkan ke dalam perapian. Tapi ada 4 orang. Dan yang keempat ini dikatakan seperti anak dewa. Itu kalau dalam istilah teologianya dikatakan teofani. Jadi Allah yang menyatakan diri seperti manusia. Pak, Bu, Tuhan nggak kekurangan cara untuk nyatakan kuasanya, untuk nyatakan mukjizatnya. Tapi mari kita belajar tetap taat sama Tuhan. Nggak kompromi dengan dosa, nggak kompromi dengan cara-cara dunia ini. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat ayat 28 dan 29. Nah, ini yang jadi tema kita hari ini nih.
ayat 28 dan 29. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu tolong digarisbawahi Bapak Ibu Saudara. Saya suka sekali kalimat itu tuh. Yang tadinya ngancem, tapi akhirnya sekarang memuliakan Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ayat 29 ini bagus. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa atau suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Ini yang keempat, ini yang jadi tema kita hari ini. Ketika kita tidak kompromi, ketika kita tidak mau ikut cara-cara dunia ini, ketika kita tetap taat sama Tuhan, bukan hanya mujizat yang Tuhan nyatakan, tapi yang keempat, hidup kita akan menjadi kesaksian. Kita tahu tadinya Nebukadnezar yang menyuruh memasukkan Sadrak, Mesak, Abednego ke dalam perapian. Tetapi Nebukadnezar juga yang menyuruh mengeluarkan Sadrak, Mesak, Abednego dari perapian. Tetapi kita lihat di dalam ayat 28 dan 29. Nebukadnezar juga yang akhirnya berseru, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahkan Nebukadnezar juga yang akhirnya memberikan sebuah peraturan. Siapa yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego, mereka akan dipenggal-penggal, rumahnya dirobohkan. Bapak Ibu lihat, Sadrak, Mesak, Abednego akhirnya menjadi kesaksian. Hidup mereka memberi buah. Bukan hanya buat Nebukadnezar, tapi buat seluruh menteri, bupati, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita, mari kita belajar menjadi kesaksian. Tapi dahului dengan sebuah ketaatan. Hati yang nggak mau kompromi. Supaya hidup kita menjadi berkat. Kalau kita jadi orang Kristen yang kompromi dengan cara-cara dunia ini, ya akhirnya hidup kita nggak jadi berkat, nggak bisa jadi garam dan terang. Ini yang keempat. Dan yang kelima, yang terakhir, nah ini. Kalau bicara terakhir, mukjizat terjadi. Yang ngantuk dicerikan, yang loyo dikuatkan. Gitu kan? Kita lihat ayat 30, Bapak Ibu Saudara. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Saya suka kalimat ini. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bukan hanya mukjizat yang Tuhan berikan, tapi kesuksesan, keberhasilan. Saya yakin dan percaya setiap orang kalau ditanya, mau nggak hidup sukses? Pasti berkata, oh ya saya mau hidup sukses. Saya mau hidup berhasil. Saya ingin punya kedudukan yang tinggi. Tapi caranya seperti apa? Kalau kita pengen sukses, pengen berhasil, pengen punya kedudukan tinggi, dengan cara-cara yang nggak benar, Tuhan nggak mau itu. Tapi yang saya belajar melalui bagian ini, rupanya ketaatan itu mampu untuk membawa kita hidup di dalam kesuksesan, hidup dalam keberhasilan. Bapak Ibu Saudara, Sadrak, Mesak, Abednego akhirnya diberikan kedudukan yang tinggi. Mereka punya jabatan yang tinggi. Saya kalau khotbah di UMAS, di usia emas, seringkali saya sampaikan, Om, Tante, Opa, Oma, tolong ingat, kalau kita hidupnya benar, kalau kita hidupnya taat sama Tuhan, bukan hanya kita yang diberkati oleh Tuhan, tapi yakini, imani, anak menantu cucu kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Anak menantu cucu kita nggak kekurangan cara Tuhan angkat mereka. Makanya saya 14 tahun menggembalakan persekutuan doa di daerah Pasar Kemis Tangerang. Ada satu lagu pujian yang jadi lagu, boleh dibilang lagu kebangsaannya kita lah.
setiap kali persembahan, wah kita nyanyiin lagu itu dan saya minta jemaat, ayo nyanyiin itu dengan penuh semangat, yakini iman itu terjadi dalam hidup kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan nggak kekurangan cara untuk angkat orang miskin jadi kaya. Tuhan nggak kekurangan cara mengangkat hidup kita, tapi Tuhan juga nggak kekurangan cara untuk menjatuhkan kita kalau memang kita hidupnya nggak benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Hari ini kita belajar 5 hal. Bagaimana hidup kita berbuah, bagaimana hidup kita boleh menjadi kesaksian di tengah tekanan yang ada, di tengah masalah yang ada, di tengah pergumulan yang kita hadapi, mari kita tetap berbuah. Mari kita tetap menjadi kesaksian. Hal yang pertama, kita belajar. Sadrak, Mesak, Abednego ngalamin tekanan. Mereka ngalamin masalah. Mereka ditekan, diancam sama Nebukadnezar. Bisa jadi hari ini kita juga ngalamin hal seperti ini. Ngalamin tekanan dalam hidup. Ngalamin masalah, apapun masalah kita. Tapi yang kedua, kita perlu belajar apa? Jangan kompromi. Jangan kompromi. Tetap kita nggak boleh kompromi. Artinya apa? Taat. Taat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kita taat, ketika kita tidak kompromi dengan dunia ini, hasilnya apa? Tuhan akan nyatakan mujizatnya. Tuhan akan nyatakan mujizatnya. Yakini, imani, cepat atau lambat, mujizat pasti terjadi dalam hidup kita. Tapi yang keempat, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Ketika kita taat, kita tidak kompromi, bukan hanya mujizat, tapi hidup kita juga akan menjadi dampak buat orang lain. Hidup kita akan menjadi kesaksian bagi orang lain, berbuah bagi orang lain. Tapi yang kelima, ketika kita taat, ketika kita tidak kompromi, maka bukan hanya mujizat yang kita terima. Tuhan nggak kekurangan cara mengangkat hidup kita, memberikan keberhasilan buat setiap kita. Kemarin kan saya sempat juga cerita bahwa tahun 87 waktu saya datang ke Jakarta, saya ini hidupnya cuma jadi tukang kebun. Saya cuma jadi tukang kebun di sekolah teologi di Wijaya 1 nomor 29 di Kebayoran Baru. Saya cuma jadi tukang kebun dengan gaji 20.000 sebulan. Ibu saya cuma jadi pembantu. Cuma jadi tukang masak. Dan saya ngalamin tinggal di petakan yang cuma 2,5 kali 3 meter. Dulu saya minder sekali ngakuin itu. Saya malu banget ngakuin itu. Orang kalau bisa jangan tahulah bahwa saya punya kehidupan yang seperti itu. Tapi ketika cara pandang saya diubahkan, ketika saya mengerti maksudnya Tuhan lewat setiap masalah, sampai detik ini saya khotbah dimanapun, saya nggak segan untuk ngomongin itu. Supaya itu juga ngingetin saya, dari mana saya diangkat sama Tuhan. Dalam kehidupan kita, ketika kita ada di atas, ketika kita sudah berhasil, jangan sombong. Tapi ketika kita ada di bawah, ngalamin tekanan hidup, ngalamin yang susah, jangan juga minder. Jangan juga kecewa, marah sama Tuhan. Lewat setiap hal, Tuhan turut bekerja. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, biar 5 hal ini boleh jadi berkat buat kita. Dimanapun kita ada, supaya kita tetap menjadi kesaksian. Kita berbuah bagi banyak orang di sekeliling kita. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa.